aku masih tetap penasaran banget sama Unpad Sastra Arab ini. Nah, yang mana waktu itu kayak balik ya. Oh iya teman-teman, nanti jangan lupa dijawab ya salamnya dan tonton video ini sampai akhir karena itu membantu aku banget dan mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kalian ambil dari video ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku. Di video aku yang pertama kali ini aku pengen banget sharing sama kalian tentang gimana sih dulu pas aku dapat SBMPTN gitu. Sebetulnya aku udah pernah IGS juga sih, mungkin buat kalian teman-teman lama aku pasti udah pada tahu juga, dan aku abadikan juga di link yang aku buat. Buat kalian yang baru nonton video ini dan mau baca link aku, boleh klik di bawah, bakal aku taruh nanti, atau tonton video ini aja sampai habis ya. Nah, sebelumnya aku mau cerita dulu sama kalian kalau dulu pas aku ikut SBMPTN ini aku dibantuin daftarnya sama guruku waktu SMA gitu. Nah, waktu itu aku milih 3 jurusan atau 3 prodi. Yang pertama itu aku milih Unpad Sastra Arab. Kenapa? Karena pada saat itu aku sih termotivasi sebetulnya sama kakak kelasku yang kuliah di Unpad dengan Sastra Arab juga, dan beliau itu kakaknya di Timur Tengah. Terus di umur yang lumayan cukup labil sih menurutku ya pada saat itu, yang mana aku belum kayak punya cita-cita aku jadi ini atau jadi apanya gitu. Nah, jadi di sana aku kayak mikir kayaknya aku bakal jadi translator deh gitu, sempet kebayang sih gitu. Nah, alasan yang kedua karena aku juga suka bahasa Arab sih, walaupun memang aku nggak pinter-pinter banget gitu. Yang kedua ini aku yakin banget sih semua orang tua pasti mau yang terbaik gitu kan buat anaknya, begitupun orang tua aku. Kok kayak lagu. Yang kedua ini aku memilih UGM kedokteran, soalnya mamaku waktu itu pengen banget aku jadi dokter gitu. Nah, pilihan aku yang ketiga, last choice aku ini, aku milih UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan jurusan sastra Inggris. Kenapa UIN Sunan Gunung Jati Bandung? Karena sebetulnya sih aku nggak boleh kuliah jauh-jauh sama mamaku gitu, dan soalnya juga saudara-saudaraku, kakak dan kakak iparku memang kuliah dan lulusan sana juga gitu. Nah, kenapa sastra Inggris? Karena at that time itu udah coba scroll down berkali-kali sama guruku, tapi aku nggak nemu jurusan sastra Arab di sana. Aku nggak ngerti sih, mungkin waktu itu sistem UIN-nya nggak membuka untuk jalur SBMPTN, mungkin mereka hanya membuka untuk SNMPTN atau jalur mandirinya aja, atau mungkin sistem error, atau mungkin aku dan guruku memang kurang teliti pada saat itu gitu. Aku nggak tahu juga sih, intinya waktu itu aku coba cari sastra Arab tuh nggak ada di UIN SGD, jadi mau nggak mau aku milih sastra Inggris gitu. Padahal sih kalau dibilang aku nggak terlalu mahir juga, bukan nggak terlalu sih, memang nggak mahir, dan aku nggak suka sebetulnya gitu kan ke bahasa Inggris ini gitu kan. Pernah waktu itu sedikit cerita ya, waktu itu jadi di SMA aku ini, di sekolahku waktu SMA, jadi kalau kita udah kelas 11-12 gitu atau kelas 5-6 gitu, kita itu dikasih kesempatan buat nguji adik kelas kita bareng guru kita. Nah, jadi di sana tuh ada 3 pelajaran, bahasa Arab, fikih, dan bahasa Inggris. Aku ini request banget sama temanku yang ngurusin ini buat taruh aku di penguji bahasa Arab karena aku suka bahasa Arab tadi, dan dia naruh aku di bahasa Inggris sama dia satu grup. Dan aku langsung kayak, aku nggak bisa Ki, kata aku gitu ke temanku waktu itu. Terus kata dia, udah nggak apa-apa kata dia gitu. Ya udahlah ya, nggak enak juga karena memang teman juga nggak deng, tapi memang ya udahlah ya gitu kan, coba aja dulu. Tapi memang sebetulnya sih aku nggak terlalu suka juga sebetulnya sama bahasa Inggris gitu, karena waktu itu aku aja baru tahu kalau misalnya enough itu dibaca enough, dan arti itu memang cukup. Waktu itu aku kayak enough tuh cukup, terus kayak enough tuh apaan sih gitu, kayak jauh banget. Kalau bahasa Arab kan kayak alif ya alif, ba ya ba, tak ya tak gitu kan. Jadi memang si pelafalan ini nggak jauh-jauh gitu, nggak kayak bahasa Inggris gitu. Makanya kenapa aku nggak suka bahasa Inggris, dan bisa dibilang kayak nggak benci sih, cuma memang kurang suka aja. Nah, waktu itu aku inget sih sekitar 8 Mei nih, aku masih simpen kartu tanda peserta SBMPTN juga nih, tahun lalu. Kelihatan nggak? Nggak ya? Pokoknya di sini dijabarin sih, ini 8 Mei. Terus ini jam-jamnya aku tes apa aja, terus pelajaran apa aja yang bakal aku tes nanti. Terus ini prodi-prodi aku, dan aku dapetnya ini untuk tes SBMPTN-nya di ITB GKU Barat, ruang 1, Jalan Ganesha nomor 10 Bandung gitu. Nah, jadi waktu itu tanggal 8 Mei, sebelumnya itu sih kayak lusanya gitu ya, lusa sebelum tanggal 8 Mei aku ini ketemu, bukan ketemu, aku main ke rumah kakakku yang ketiga teh email. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak yang mungkin sebelumnya memang mengenali keluargaku, tapi karena memang aku lama di Banten, jadi memang aku nggak mengenali beliau gitu. Terus tiba-tiba beliau tanya,
kalau misalnya apa aja tuh ada nggak itu kan, kakakku yang pertama. So aku bilang ada gitu. Terus beliau nanya-nanya aku sekolah di mana gini-gini segala macam. So aku bilang aku baru mau kuliah, insya Allah tahun ini, doain aja, kataku gitu. Terus beliau bilang mau lulus gak gitu. Terus aku bilang mau, kataku gitu. Terus kata beliau bangun malam ini, salat tahajud, terus ngaji yasin di sana. Kayak oh iya makasih pak, kataku gitu. Nah aku langsung pulang malamnya itu, aku langsung bangun buat sholat tahajud, dan itu mepet-mepet gitu, telat karena memang nggak biasa bangun tahajud juga kan waktu itu. Nah habis itu aku sholat tahajud, setelah itu aku baca yasin paginya sih kayaknya. Terus aku berangkat ke Bandung gitu kan, siang aku sampai di Bandung, dan sore aku keliling ITB dulu karena kan aku nggak tahu juga ruanganku di mana, terus juga jalan ke sana gimana gitu kan. Nah setelah keliling aku pulang ke kakakku yang kedua, Averi, karena kan beliau rumahnya di Bandung, jadi aku nginep di sana gitu sebelum aku tes gitu kan. Nah pas paginya itu aku berangkat ke ITB, terus aku tes, aku nggak bisa bilang juga sih itu tesnya gampang atau susah gitu ya kayak soal pada umumnya gitu. Ya udah akhirnya di sana aku ngerjain, terus aku selesaikan di sana. Ya udah aku akhirnya pulang. Nah aku waktu itu nggak begitu hafal sih kalau ini pengumumannya kapan, mungkin sekitar sebulan atau 2 bulan pengumuman SBMPTN ini, hasil pengumuman SBMPTN ini diumumkan gitu. Nah waktu itu kayak sekitar siang atau sore gitu ya, aku tuh udah lihat teman-temanku gitu kan. Pas aku lihat kayak mereka udah ngepost, jadi waktu itu kalau misalnya dapet atau enggak tuh kayak dikasih semangat gitu kan. Kalau misalnya memang dapet ya congratulations, atau kalau misalnya memang gak dapet ya intinya semangat gitu. Tapi aku lupa juga sih, nggak begitu ingat waktu itu kata-katanya gimana gitu. Nah waktu itu aku ingat banget abis asar aku ke rumah Apanji, kakakku yang pertama gitu kan, karena misalnya ada komputer. Terus aku buka, aku masukin nomor SBMPTN waktu itu, terus kayak aku tuh tutup mata gitu kan, tutup mata sebelum aku klik enter gitu kan buat lihat hasilnya. Nah pas aku klik enter tuh aku masih tutup mata, terus aku kayak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kataku kan gitu ya. Terus aku baru buka mata dan aku kayak, aku bingung sih mau seneng atau sedih gitu waktu itu. Soalnya aku senengnya aku dapat SBMPTN, tapi sedihnya tuh aku dapetnya itu di luar ekspektasi aku gitu kan. Aku dapat last choice yang tadi, yaitu UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan sastra Inggris. Oke, kita lanjut lagi ke cerita aku. Dari situ ya udah aku akhirnya mencoba mempostingkan diri sendiri, karena memang keluarga aku pun kayak ya udah nggak apa-apa, bersyukur gitu kan. Terus kayak teman-teman aku juga kayak orang-orang tuh mau loh gitu kan dapat SBMPTN gitu kan. Ya udah nggak apa-apa gitu kan, jalanin aja. So kayak oh ya udahlah, memang mungkin ini yang terbaik kali ya gitu, aku mikirin gitu. Nah tapi aku ini nggak patah semangat, aku masih tetap penasaran banget sama Unpad Sastra Arab ini. Nah yang mana waktu itu kayak balik ya, akhirnya aku waktu itu izin ke mama buat ikut jalur mandirinya. Terus mama bilang oh ya udah gitu kan. Terus aku bilang tapi neng kufur gak ya mak kalau misalnya neng ikut, padahal kan neng udah dapet SBMPTN tadi gitu kan, aku bilang gitu. Terus kata mamaku, namanya orang tua ya pasti mensupport anaknya terus gitu kan, selagi gitu baik gitu kan. Terus kayak mama bilang insya Allah enggak lah, kata mama gitu, karena memang itu bentuk ikhtiar juga gitu. Ya udahlah di sana aku juga langsung transfer waktu itu, inget banget. Habis transfer aku baru login, terus aku baru milih prodinya. Jadi waktu itu kalau aku simpulkan ya, jalur mandiri di Unpad pada tahun aku waktu itu, jadi mereka itu simpen prodi-prodi yang memang kurang banyak diminati di jalur SNMPTN dan di jalur SBMPTN gitu. Soalnya pas aku pilih waktu itu mau pilih sastra Arab tuh nggak ada di sana, tuh cuma kayak ada sastra Tionghoa, terus administrasi pemerintahan, terus gitu-gitu yang mana nggak ada sama sekali passion aku di sana dan nggak ada yang aku minati gitu. So kayak 2000 years later. Terus ya udah akhirnya waktu itu aku ngobrol sama Antang sih, maksudnya yang cocok sama aku kira-kira apa prodi apa gitu. Terus kata Antang ya udah administrasi pemerintahan aja, kata Antang gitu. Nah waktu itu kalau nggak salah tesnya malam sih waktu itu. Terus aku langsung tes dan alhamdulillah keterima juga gitu. Terus di sana mama langsung kasih pilihan mau UIN atau Unpad gitu. Terus aku kayak pengen banget sih kalau di Unpad, tapi itu jurusannya nggak
banget, aku nggak ngerti ya, maksudnya dia kuliah nanti gimana, terus kayak nanti kerjanya jadi apa, aku tuh nggak ngerti gitu. Terus ya udah aku bilang kayak ya udah neng ngambil sastra Inggris aja, kataku gitu. Nah jurusan yang aku dapat ini sih memang nggak wow banget, tapi aku bersyukur sih udah bisa dapat dua-duanya, itu pun atas izin Allah gitu. Nah ya udah di sana aku kayak siapin berkas-berkas apa yang aku butuhkan, terus aku juga di sana udah ngurus-ngurus UKT juga, udah bayar UKT juga gitu kan. Terus aku cari kosan sama teman-teman gitu kan. Ya udah akhirnya aku kayak mempostingkan diri aku sendiri kayak oke, ini memang udah jalannya, ya udah gitu kan. Nah pesan aku sih dari video atau dari cerita kali ini simple. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau misalnya kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, insya Allah tuh Allah bakal kasih lebih gitu buat kita. Tapi kalau misalnya kita yang kufur, kita yang mengeluh, kita yang tidak bersyukur, ya sesungguhnya azab Allah tuh pedih banget gitu. Dan aku udah merasakan kepedihan tersebut gitu. Yang pertama dari mulai aku kehilangan uang 300.000 untuk pendaftaran gitu kan. Terus yang kedua aku kehilangan kesempatan juga. Terus yang ketiga aku juga kehilangan rasa syukur aku sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Terus juga waktu itu seenggaknya ya orang kalau udah dikasih sesuatu tuh kayak ucap alhamdulillah gitu kan. Kalau aku tuh waktu itu pas aku dapat sastra Inggris, aku langsung kayak pokoknya aku harus sastra Arab, aku harus sastra Arab, aku kayak gitu di sana gitu kan. Beda lagi dengan kalian yang udah ikhtiar, yang memang udah bulat banget, udah yakin banget, terus keluarga, kerabat semuanya mendukung, terus juga memang gak ada keraguan, kalau gitu gas aja terus gitu kan. Oh iya, satu lagi pesan aku buat kalian yang mau mengembangkan amal aku yang tadi atau memang sudah mengamalkannya lalu hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi, bersabarlah, jangan mengeluh. Ingat Allah itu sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh amat lebih baik dari apa yang kamu ekspektasikan. Jadi bersiaplah untuk itu. Oke, ini aja mungkin yang bisa aku sampaikan. Ambil baiknya, buang buruknya, tetap semangat dan jangan lupa bersyukur. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada yang lupa. Makasih ya teman-teman buat kalian yang udah nonton ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe this channel. Terima kasih.